Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran seni budaya, yaitu pada bab 3 tentang menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Nah, tentunya kalau menyanyikan lagu secara solo atau tunggal akan terbayang. Solo, tunggal berarti sendirian, satu orang. Yang menyanyi hanya satu orang. Sebelum kita ke materi menyanyi lagu solo secara tunggal, kepada tujuan dari pembelajaran ini, diantaranya setelah mempelajari bab 3 ini, diharapkan kalian semua mampu menentukan materi pelajaran yang sesuai dengan vokal yang kalian miliki. Jadi menentukan materi vokal sesuai dengan yang vokal kalian miliki. Menjelaskan dan melaksanakan teknik vokal yang baik. Menyanyikan lagu sesuai pilihan sendiri dengan teknik vokal yang baik. Menentukan penampilan yang baik dalam bernyanyi solo atau tunggal. Ada melatih juga menyanyikan lagu yang sudah disiapkan improvisasinya secara solo atau tunggal. Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, ada beberapa materi yang akan ditampilkan di sini. Nah, untuk berikutnya, jenis penampilan di dalam bernyanyi yang akan kita pelajari di sini adalah bernyanyi solo atau tunggal. Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi, yaitu bernyanyi sendiri dengan diiringi musik CD atau musik live. Nah, bernyanyi dengan tampil band lengkap, ada juga bernyanyi bersama-sama lebih dari satu orang, misalnya 2 orang atau lebih. Sekarang sambil mendengarkan lagu yang berikut akan Ibu hadirkan di sini, dibuka buku halaman pada bab 3, yaitu lagu yang berjudul Indonesia Jaya. Sambil melihat buku lagu berjudul Indonesia Jaya, partiturnya di situ ada pada halaman 51. Baik anak-anakku sekalian, sudah ketemu halaman 51? Sambil didengarkan lagu berikut ini. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon
mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Baiklah, anak-anakku sekalian, itu tadi penampilan dari penyanyi Harvey Maleholo dengan suaranya yang sangat indah. Nah, untuk itu ada lirik di sana. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Nah, diantaranya dia seperti itu, sesuai dengan kondisi yang saat sekarang ini. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Terus ada lirik juga, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Nah, anak-anakku masih semangat sampai di sini? Tentunya masih semangat dong. Salam sehat, semangat. Kita lanjut lagi materi ini. Baik, nah sekarang kita lanjut pada warna suara. Apa sih warna suara? Apakah warna suara sama dengan warna merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya? Tentu saja tidak. Yang baru saja anak-anakku dengarkan tadi, itu adalah lagu yang dinyanyikan oleh seorang pria. Berarti warna suaranya sudah jelas tadi. Nah, yang barusan Ibu menyanyikan, misalnya Bu Ali menyanyikan, hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Ini warna suaranya beda. Berarti ada suara wanita, ada suara pria. Tadi warna suara pria, warna suara wanita, atau warna suara atau timbre merupakan karakter suara yang dibedakan dari pitch-nya. Jadi tinggi rendahnya nada dibedakan dari pitch-nya. Itu karakter untuk suara, yaitu yang merupakan timbre atau warna suara. Sehingga kualitas suara dapat dibedakan pada setiap instrumen, pada setiap orang yang memiliki warna suara vokal yang khas. Setiap orang memiliki warna suara yang berbeda. Nah, kenapa setiap orang memiliki warna suara yang berbeda? Sama halnya dengan perubahan yang terjadi dalam dinamik di sini. Perubahan yang terjadi dalam warna suara juga bervariasi dan kontras. Jadi ketika melodi yang sama itu dimainkan oleh beberapa instrumen, atau akan muncul efek yang berbeda yang disebabkan oleh perbedaan warna suara dari masing-masing instrumen. Jadi warna suara itu juga bukan hanya terdapat pada manusia, tetapi juga pada alat musiknya. Berikutnya, untuk wilayah nada dari masing-masing seseorang, masing-masing orang memiliki kemampuan dalam mencapai ketinggian dan rendahnya suara yang
menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Nah, di sini setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan wilayah nada. Wilayah nada ini masing-masing orang tidak sama. Jadi ada yang bisa menyanyikan sampai nada tinggi, ada yang bisa menyanyikan hanya nada sedang, dan ada yang bisa menyanyikan hanya nada rendah. Sehingga wilayah nada yang dicapai seseorang itu berbeda-beda. Baik, kita ulang kembali dari penampilan menyanyi solo, menyanyi secara tunggal. Menyanyi secara tunggal, seseorang memiliki warna suara atau timbre. Warna suara tergantung dari karakter suara yang dibedakan dengan pencapaian nada yang bisa dicapai oleh seseorang tersebut. Nada yang bisa dicapai oleh seseorang tersebut berkaitan dengan wilayah nada. Nah, wilayah nada yang dicapai oleh seseorang itu tidak sama. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, warna suara tidak hanya pada seseorang, tetapi warna suara ini juga bisa dilihat atau didengarkan, terdengar oleh warna-warna instrumen musik, warna-warna alat musik. Sehingga misalnya warna suara alat musik itu berbeda-beda. Ya, dibedakan oleh perbedaan suara dari masing-masing instrumen tersebut. Misalnya gitar berbeda dengan trompet, berbeda dengan piano. Nah, itulah yang dimaksudkan dalam warna suara untuk alat musik. Lanjut, dalam kemampuan mencapai wilayah nada dari seseorang, tadi kita sampaikan, Ibu menyampaikan tentang wilayah nada, yaitu tinggi rendahnya nada yang dicapai oleh seseorang atau yang dimiliki oleh seseorang. Nah, sekarang pengelompokan wilayah nada tersebut sesuai dengan wilayahnya memiliki ambitus. Ambitus suara anak-anak, ambitus suara wanita, dan ada juga di sini ambitus suara pria. Baiklah, diawali dari ambitus suara anak-anak. Ambitus suara anak-anak di sini ada wilayahnya, yaitu suara tinggi. Suara tinggi anak, suara rendah anak, suara tinggi wanita, suara sedang wanita, suara rendah wanita, suara tinggi pria, suara sedang pria, dan suara rendah pria. Suara tinggi anak, kalian bisa melihat materi pada bab 3, ambitus wilayah nadanya, bisa kalian lihat, simak di sana. Yaitu dari nada titik-titik ke titik-titik, silahkan disimak di sana. Dan suara rendah anak juga ada wilayah nadanya. Berikut suara wanita. Suara wanita dibedakan menjadi 3. Suara sopran, mezzo-sopran, dan alto. Suara sopran itu suara tinggi wanita, mezzo-sopran suara sedang wanita, alto suara rendah wanita. Untuk ambitus suaranya bisa dilihat di dalam buku sambil disimak bukunya. Baiklah, terus pada suara pria. Suara pria juga dibedakan ada 3. Suara tinggi pria disebut tenor, suara sedang pria disebut bariton, dan suara rendah pria disebut bass. Dengan ambitus suara yang ada di dalam buku kalian
ada, bisa dilihat sambil disimak, sambil dipelajari kembali. Baiklah, anak-anakku sekalian, sampai pertemuan untuk menyanyi solo atau tunggal cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, masih dalam menyanyi sagu secara solo atau tunggal, tentunya dengan materi yang berbeda. Baiklah, nanti akan ada tugas yang kalian kerjakan, yaitu untuk PR. Untuk PR, nanti di sana akan ada petunjuknya kapan mengumpulkannya dan kapan harus dikerjakannya. Saya harapkan pada anak-anakku sekalian, kalau ada tugas dikerjakan, ada PR begitu, karena PR-nya juga tidak jauh dari materi ini, semuanya ada di dalam buku dan kalian semua pasti bisa mengerjakan. Baiklah, cukup sampai di sini. Tetap semangat untuk pertemuan berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.